Ya Rabu kan. Loh, ada suara, tapi bukan di sini, di situ, di arah situ. Itu apa, bro? Ya Allah, itu apa? Tenang. Aku Ya Allah, kayak kepala teman-teman, kayak kepala dan rambutnya putih. Itu ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya aku mengunjungi salah satu jembatan tua yang sudah ada sejak zaman kolonial ya, yang sangat angker dan penuh misteri. Dan di video kali ini aku juga akan lanjut ke salah satu makam yang masih menjadi misteri ya. Dan katanya teman-teman, di makam tersebut kalau kita meminta atau meminta sesuatu lah seperti itu, jika dikabulkan, nanti itu ada kelebihan tiba-tiba bisa pijet atau bisa melakukan apa yang tidak pernah dilakukan ya. Jadi kelebihan dari kita meminta terhadap makam tersebut itu seperti itu ya. Dan kali ini aku juga explore-nya diantar dengan rekan aku, karena aku nggak tahu persis ya lokasinya, karena ini sangat mendadak sekali guys, sangat mendadak sekali. Dan aku bingung mau ekspor di mana lagi jadikan seperti ini. Jadi aku dikasih tahu oleh rekan aku bahwa ada suatu makam yang sangat misteri sekali dan sangat angker, katanya seperti itu. Jadi malam ini tetap seperti biasa. Di video sebelumnya mengalami hujan ya di kota Mojokerto ini, yang cukup lama dari sore hingga sampai dengan malam ini teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe guys. Ana korek tegak. Ono. Nang kene.
Iso yo, Bu. Iso. Oke. Oke, teman-teman. Dan kali ini kita sudah berada di salah satu punden ya. Punden, sebut saja punden ya. Punden Keramat ya. Punden Keramat. Jadi punden ini terdapat di dalam kuburan yang cerita mistisnya itu seperti apa Kang tadi Kang? Jadi gini, tahun 2000-an itu ada seorang kakek warga sini. Ya. Ini kakek masih hidup, cuman karena udah malam ya nggak bisa kita nemuin beliaunya. Pernah sapinya dipinjam sama makhluk gaib yang ada di Punden Kepuh namanya. Punden Kepuh Anyar. Jadi ada telaga yang tidak pernah surut meskipun kemarau panjang. Nah, kembali kepada cerita tadi. Jadi sapi si kakek ini dipinjam sama sosok gaib beberapa hari gitu. Dan kembali lagi kan. Sapinya ini kembali lagi. Itu nyata itu. Tanyakan kepada warga Kepuh, ada nggak ini yang orang yang kakek sapinya yang dipinjam, pasti tahu semua. Pasti tahu semua ya. Terus kemudian mungkin sebagai imbalannya karena sudah meminjam sapinya ini, dari sosok gaibnya ini memberi upah gitu loh. Emas batangan ya. Sekarung kecil itu loh. Kantongan itu loh. Emas nyata ini. Nyata itu. Dan itu wujud loh. Itu wujud. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Seperti itu. Itu ceritanya. Itu dalam rangka apa ya? Meminjam itu nggak ada perjanjian apa gitu sama pemilik sapinya? Enggak, tiba-tiba kan hilang sapinya, terus malamnya itu ngimpi gitu loh Kang, bahwa sapi kamu tidak hilang kok, cuman tak pinjam buat acara gitu, semacam kayak gitu. Tapi dalam mimpi ya? Dalam mimpinya. Jadi kakek ini sudah meyakini bahwa sapinya itu gak hilang gitu loh Kang. Setelah beberapa hari muncul lagi sapinya. Dia muncul di Punden Kepuh Anyar itu sapinya. Terus diberi upah ya sebagai imbalannya, emas, berupa emas batangan, entah itu kecil entah besar, tapi satu kantongan kecil itu, satu karung kecil itu loh, yang biasanya kalau kita lihat di film-film kolosal gitu loh, kan bawa uang pakai ini karung kecil itu, kayak itu yang pertama untuk mestinya. Terus yang kedua, ketika orang yang duduk di situ bersemedi ataupun tirakat begitu ya, beberapa hari menurut keyakinan mereka, ketika dikabulkan, ini tanpa keinginan loh. Misalnya saya berkeinginan untuk jadi ini enggak, cuman duduk aja di situ berdoa gitu ya, bakti leluhur. Selang sudah selesai masa tirakatnya katakan, atau bertapanya atau semedinya, jadi sepulangnya itu tiba-tiba ada perubahan dalam tubuhnya ini. Punya keahlian kan. Perubahannya itu tiba-tiba itu ada keahlian yang muncul. Yang awalnya tidak pernah ataupun tidak pintar mijat, tiba-tiba pintar mijat. Yang tadinya tidak bisa mengobati secara spiritual, tiba-tiba bisa. Yang tadinya tidak punya keahlian untuk tabuh gamelan, tiba-tiba bisa tabuh gamelan. Gitu, secara profesional loh itu. Secara profesional ya? Beneran, kayak semacam muncul keahlian yang tiba-tiba gitu loh, kalau udah keterima di situ. Sebentar. Kita nih nggak dalam rangka cuma mendoakan aja, tiba-tiba punya keahlian. Enggak. Aku tak duduk di sini rek biar jadi ini, enggak. Apa karena si pemberi doa tersebut sebelumnya punya keahlian yang terpendam gitu ya? Bisa jadi menurun. Ya itu ya, mungkin bahwasanya ilmu itu ternyata bisa diturunkan. Dari leluhur yang sudah tiada katakan ya, ternyata mereka beliau dulu itu, leluhur kita itu bisa menurunkan ilmunya mungkin lewat hal-hal tadi gitu. Seperti itu ya. Waduh, itu jadi ini letaknya di desa apa ini? Kepuh Anyar. Ini kuburan desa apa ya namanya? Punden Kepuh Anyar. Punden Kepuh Anyar. Pundennya namanya Mbah siapa? Mbah Kepuh. Jadi Mbah Kepuh ini mungkin salah satu sosok pembabat alas desa yang Kepuh mengawali ini ya. Desa Kepuh Anyar. Tahunnya nggak tahu ya? Ya nggak tahu kan sudah apa ya, mungkin ya
udah zamannya kerajaan mungkin. Hmm. Mungkin dulu ini bukan sawah, mungkin ini hutan belantara dulu. Iya. Jadi Desanya Kepu Anyar, kecamatan Kepu Anyar, Mojokerto, Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Oke. Untuk menuju ke lokasinya ya teman-teman. Ini di sana guys. Itu ada makam pinggir jalan. Aduh, bentar. Ini ditemenin nggak? enggak kan? Aku kan nggak tahu. Itu lurus, Hah? terus ada jalan masuk ke Hah? pemakaman umum. Hah? Di tengah Pemakaman umum. pemakaman umum. Masuk ke makam Di umum. tengah-tengah situ ada pohon asam Hah? segini besar ini. Kalau umur segitu mungkin sudah Ratusan tahun Kang. Asam, pohon asam Hah? kan lambat pertumbuhannya. Oh. Kayak semacam kemuning gitu, Iya. lambat. Terus ada telaganya juga di situ. Telaganya itu. Wush. Disiku sing ngangker Kang. Wis sembuh, wis Wis. anun dhewe kan. Nggak jauh dari air mesti Kan kan, ya, ya, Bu? ya. Hmm. Nggak ditemenin Enggak wis Di sini? di sini. Heeh. Berani aku. Oke lah ya, tak lanjut ya. Oke. Aman dah. Dibuat aman aja loh Kang. Ya wis lah. Ini aku bawa dupa ya teman-teman. Dari Pak Bongkotan Pring. Oke guys, jadi sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum buruan subscribe ya. Kita gas. Sebentar ya, ini agak ada anunya. Apa namanya? Basah gitu guys, kena hujan. Jelas nggak sih? Jelas ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jadi rekan aku ini memang orang daerah sini, tapi bukan di desa ini. Beliau tahu cerita tersebut karena memang dari dulu ceritanya seperti itu guys. Wow, angker ya. Dari ceritanya aja kita bisa membayangkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, aku lupa. Bentar. Bentar ya. Bentar guys, aku tanya satu hal lagi. Kan aku biasanya kan kalau ke makam-makam gitu kan berdoa Kang, mendoakan. Terus kalau aku Tawasul. iya dapat keahlian seperti itu gimana? Ya enggak apa-apa. Waduh, Berarti kan apa ya istilahnya? Mukjizat ya istilahnya. nggak ada anu kan? Hah? Tumbal, enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak, kita kan nggak minta. Beliau yang ngasih. Gitu ya? Enggak. Enggak ada Kang. Aman ya? Aman. Terkecuali permintaan kita itu berhubungan dengan harta. Oh, Itu pasti ada sesuatunya lah. sebagai gantinya lah ya. Kan kita gak minta, Hmm. cuma kita dikasih gitu loh. Oke. Jadi ini sebentar aku lupa. Punden ini berupa apa sih? Makam atau apa? Punden ini berupa batu alam, Batu ya? ya, yang terkumpul begitu menjadi satu di bawahnya pohon asam begitu. Terus melihat dari pohon asamnya yang tua itu ya berarti ya ini peradaban tua gitu loh Kang. Oh, gitu ya, dari gitu. masa peradaban tua. Jadi sudah ada dari ratusan tahun yang lalu ya? Oke lah. Jadi di sini tuh terkenal ada tiga apa namanya apa namanya gelombang apa yang ngarani Iya. kolam besar gitu loh, kolam alami. Di sini ada tiga di Ada desa tiga, Kepu ya? Anyar itu, salah satunya ini. Salah satunya ini. Oke lah. Oke, tak gas ya. Ya wes, Oke. gasan dulu. Sukses. Wah, mistis lur, gundeng. Jadi aku kesini sama rekan aku itu ya hujan-hujan guys. Karena dari tadi sore itu nggak selesai-selesai. Aku nunggu sampai hujannya surut gitu ya, nggak surut-surut. Akhirnya amat sangat terpaksa sekali ya kita
nekat aja lah gas gitu teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jauh ya teman aku di situ guys. Ada mungkin kalau dari sana ke sini sekitar ya kurang lebih 80 meter. Jadi memang agak jauh ya. Teman aku nunggu ya biar kerasa wingitnya gitu teman-teman. Kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Ya, menikmati suasana alam di area sawah ini. Loh, assalamualaikum. Oh, kaget aku. Aku kira apa men? Oh, ini pohonnya gede. Ini ya, diselimuti kain gitu guys. Ya, karena sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sangat lama sekali di sini. Dan di sini ada, nah ini guys, telaga yang katanya tidak pernah surut ketika musim panas ya. Yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Gitu. Nah ini dia telaganya. Mit sewu nggih. Mit sewu. Nyaring suaranya teman-teman. Jangan-jangan ini pundennya ya di depan sini. Mit sewu. Mit sewu nggih, Mbah. Itu dia teman-teman pundennya. Dan ini telaganya. Jadi teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi lain yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar di sini ada apa aja ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Permisi, kula nuwun nyuwun sewu. Excuse me. Saya di sini hanya ingin mereview, tidak ingin mengganggu. Dan di sini tujuan saya untuk membuat film. Untuk kebutuhan saya ngonten Mbah. Mudah-mudahan Mbahnya mengerti ya teman-teman. Ya paling tidak mengerti lah. Oke, ini kita masuk makam. Kok ditaruh di sini ya bunganya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun Mbah. Amit sewu.
Assalamualaikum ahli kubur. Ya Allah. Mengingatkan kita akan kematian ya teman-teman. Jadi ini adalah rumah masa depan kita nantinya. Jangan lupa meninggalkan kebaikan semasa hidup. Ini dia pundennya ya teman-teman. Salah satu punden tertua di desa ini yang bernama Mbah Kepuh yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Dan di sini ada dua pohon yang cukup besar, pohon asem ya, yang sudah umurnya itu ratusan tahun, karena pohon asem tersebut sangat lama sekali tumbuhnya. Oke, dan di sini menjadi salah satu bukti bahwa nenek moyang kita dulu itu sangat Amit sewu Mbah. Kula nuwun Mbah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ada beberapa seperti batu nisan itu yang ada di bawah. Nggak tahu ini ada 4, 5, di sana ada 6. Dan terdiri dari dua pohon yang cukup besar. Di sini ada pohon ya, pohon asem, yang di sini kalau nggak salah itu pohon ambar guys. Dan itu merupakan sebuah telaganya yang tidak pernah surut ya di area sana. Dan di sekitaran sini benar-benar terletak di dalam kuburan teman-teman, kuburan umum ya, tahulah kuburan. Amit sewu ya, permisi Mbah, kula nuwun Mbah, amit sewu Mbah. Duh, aku cukup merinding guys. Mit ge, saya mau ngasih dupa dulu. Sebentar, ini ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya, ini Mit sewu Mbah. Ini pohon ambar ya, pohon ambar yang diselimuti kain. Dan di sini ada salah satu pohon asem yang cukup tua, gede banget ya teman-teman. Ini mungkin diameter sekitaran 1,5 meter, yang ya terkenal pohon asem ini cukup angker ya teman-teman. Ini apa guys? Ini darah bukan? Kayak darah ya. Iya loh, ini darah teman-teman. Ada yang nangis. Mbah, amit sewu loh. Nggih. Segmen malam-malam di kuburan lagi. Ngapain aku di sini guys? Gewendeng pak. Oke, kita langsung bakar dupa buat menghormati para leluhur yang ada di sini ya. Jadi dupa ini fungsinya juga sangat baik teman-teman. Fungsinya, salah satu fungsinya cukup baik itu sebagai pengusir nyamuk ya, dan juga sebentar. Guys, ketok. Oke, salah satunya itu pengusir nyamuk dan pengharum ruangan. Oke, jadi kalau katanya ada yang itu makanannya ya,
makhluk tak kasat mata. Wah, aku nggak tahu ya teman-teman. Kalau ke arah ke sana aku nggak paham ya, karena aku bukan makhluk itu gitu. Mana ini koreknya ini? Malam-malam di kuburan men. Lebih baik tidur lah ya, istirahat gitu, enak, lihat film kayak scroll video. Jangan ditiru ya guys, jika tidak punya kemampuan. Aku kok buka kartu. Oke. Ada suara barusan. Aman ya. Kita tancapkan di sini teman-teman. Amit ge. Iki Mbah, rupone Mbah. Saya Mbah. Jadi untuk sejarahnya ya nggak tahu ya gimana dulu ya, hanya mungkin pembabat desa ada suara lemparan keras di sini. Baru saja guys. Amit ge. Permisi Mbah. Ada suara lemparan keras di air sini teman-teman. Jemblung gitu ya, jemblung. Dua kali. Tuh, ada suara, tapi bukan di sini, di situ, di arah situ. Itu apa bro? Ya Allah, itu apa? Bentar. Aku zoom. Ya Allah, kayak kepala teman-teman, kayak kepala dan rambutnya putih. Itu ya. Ya cuman ngebantu aja sih, maksudnya itu kan pohon gitu loh. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak darah tapi kayak bukan ya teman-teman. Jadi mungkin ini ada sesaji ya di sini, terus kena air gitu, dan mungkin sudah lama, dan ada pada akhirnya terus kotorannya menguap gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Kita keliling lagi di area pemakaman umum ini ya teman-teman, dan ini memang punden yang terkenal karena keangkerannya. Halo, ada suara lagi. Di sana. Tuh. Set, man. Matur nuwun nggih Mbak, amit sewu matur nuwun. Oke ya, hanya review gitu aja ya teman-teman. Dan temen aku ini nunggu di sana, kasihan juga, terlalu lama kalau aku review tempat ini ya, kasihan juga ya. Di sana kayak ada lagi kayak di pagar gitu, nggak tahu itu apa di situ ya teman-teman. Cobalah ke sana, dan aku nggak mau lewat sini, takut ngelangkai ya, dan mungkin lewat luar aja. Di depan situ ada belokan ke kiri, ke kanan. Ya mati bro, ya lampunya mati guys, lampu wajahnya mati, nggak apa-apa ya. Ini jadi ada sesuatu
sesuatu yang dipagari di situ, nggak tahu itu apa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku kayak ngelihat mata teman-teman di atas ini. Ini apa, pohon apa ya? Kayak ngelihat mata guys. Astagfirullahaladzim. Ini pohon apa teman-teman? Set, banyak demitnya guys. Banyak demitnya ini. Itu nggak tahu itu apa, itu kayak gundukan tanah gitu ya. Itu teman-teman. Itu loh, ini aku zoom ya. Maaf mbak, amit sewu kula nuwun. Nah itu kayak gundukan tanah terus dipagari gitu. Aku nggak tahu itu apa di dalam situ. Ya Allah, angker banget men. Udah lah ya. Mbak, matur nuwun. Assalamualaikum. Mbak, matur nuwun nggih. Guys. Ada yang jawab, gimana? Ada yang jawab, men. Merinding cowok. Kewendeng. Ya Allah. Kang, demit toh Kang. Demit toh. Guys. Wah. Oke lah ya. Suara Kang. Iya. Nangis ya. Nggak ngerti melebu mau enggak ya. Nangis. Banyak nangisnya. Terus sampai nyawat mau ya? Apa-apa, Nyawat. Enggak. Nang telogo. Enggak. Bluk. Mikir no nyawat. Gak mikirin gitu. Aku Hah? ini kok lama gitu. Gak cepet ya. Tambah lama. Oke lah, ya wis. Teman-teman. Lagi kan. Kalau mau lanjut. Apa? Nah itu itu kan ada rimbunan pohon tuh. Iya. Nah itu namanya makam bedilan. Makam bedilan. Jadi Hah? suatu tempat pemakaman, banyak Ya. makam di dalamnya, tapi makam dari orang Mr. X Mr. X. tanpa nama. Oh ya? Jadi ceritanya itu Hah? di zaman 65 ya. PKI ya? PKI. Ya. Di sungai ini kan Sungai Brantas ini. Ini berantas. Nah, itu Sungai Brantas. Oke. Jadi setiap pagi itu pasti ada mayat yang Kintir lewat yang apa namanya? Ngambang istilahnya, kintir. tiap hari. Setiap pagi itu pasti ada wis Oh. di pinggiran sungai itu, entah satu, entah dua, entah tiga mayat. Oh. Sama warga sini ya, diambil Mayatnya. dimakamkan di situ. Oh, dimakamkan di sana. Dimakamkan di situ. Jadi itu makanya namanya makam bedilan. Oh. Orang yang dibedil kan, kalau istilahnya zaman itu. Zaman itu ya. Jadi yang dibedil-bedil ini
orang-orang ditenggelamkan di situ, PKI. Ya, ditentirkan nggak tahu ya. itu orang dari mana, kan sungai besar toh. Oh, oke. Di zaman itu kan sudah menjadi cerita umum Iya, iya, iya. bahwasanya orang-orang PKI itu Ah, ya setelah apa namanya dieksekusi ah. dibuang ke sungai. Wih, Nyangkut ngeri di ya. sini. Nyangkut di sini, Sungai Berantas itu. Sungai Berantas kan Terus akhir. kalau kemarau itu kan Ah. Sungai Berantas itu kan bagian tengah saja yang berair, bagian pinggirnya udah gak berair, surut gitu loh. Oh. Nyangkut lah, jadi sama warga sini Ah. diambil mayat-mayat Oh. itu dimakamkan di situ sampai banyak kan. Jadi makam tanpa Makam identitas. tanpa identitas. Makanya namanya makam bedilan. Makam bedilan. orang yang dibedil gitu kalau istilahnya orang dulu. Terus cerita mistisnya? ya wis iku Kang sing nangis, jeritan, semacam ada tragedi penyiksaan kayak gitu, terus minta tolong. Gimana sih rasanya orang yang sembuh? Sembuh ya. Oke lah. Gak tahu nih mau lanjut apa enggak ke sana. Karena baterainya wis entek iki. Habis. Ya, Iya, papat. iya. Iya. Baterainya tinggal sedikit, guys. Enggak Gak tahu apa-apa, ya. lanjut kapan besok bisa. Gitu ya, besok ya. Oh. Ya kalau gitu bisa lah. Oke. Ya wes teman-teman. Jadi segitu dulu video dari kita kali ini, dan mungkin besok aku sama Bang Pring ini akan lanjut ke sana ya, ke makam Bedilan. Makam Bedilan masih banyak hal-hal atau tempat yang angker di sini, Di sini ya. terutama Kepuhanyar ini. Mantap lah. Oke, Kalau besok istilahnya orang nyebutnya itu warga lokal itu tanah anget. tanah anget ya. Anget itu maksudnya itu tanah yang masih bau-bau. Bau-bau seperti itulah ya. Oke. Oke guys, jadi segitu dulu video dari kita hari ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi dan Mas Bongkotan Pring di sini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.